Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat share yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya Felix Yau. Pada hari ini kita akan berbagi pada sahabat share tentang keimanan di dalam Islam. Karena pada zaman ini, pada masa ini kita melihat banyak sekali terutama anak-anak muda yang mereka mulai merasa kehilangan fungsi agama dalam hidup mereka. Karena teknologi bertambah banyak, kemudian teknologi bertambah canggih, seolah-olah kemudian fungsi agama ini tidak lagi diperlukan dalam kehidupan mereka. Orang sudah bisa membuat hujan dengan menerbangkan kapal terbang. Orang sudah bisa berhubungan dengan orang lain dengan menggunakan teknologi seperti komunikasi seperti handphone dan sebagainya. Maka fungsi Tuhan sekarang menjadi dipertanyakan. Tetap perlu atau tidak. Bahkan Tuhannya sendiri dipertanyakan, benarkah Tuhan ini ada atau tidak? Nah, ini menyebabkan banyak hal di dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal beragama ini menjadi rancu. Orang-orang menjadi tidak mempercayai agama, bahkan tidak mempercayai Tuhan itu sendiri. Padahal, mempertanyakan tentang Tuhan, menjawab bahwa Tuhan ini eksistensinya ada atau tidak, ini adalah dasar dan awal daripada keimanan. Maka inilah yang coba akan kita bahas pada hari ini. Pertanyaan pada hari ini sederhana. Kita akan coba untuk mensederhanakan pertanyaan lewat pertanyaan, do you believe in God? Apakah Anda percaya dengan adanya Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar ada? Do you believe in God? Apakah Anda percaya pada Tuhan? Nah, ini adalah pertanyaannya. Kalau kita kemudian bertanya tentang Tuhan, maka siapakah eksistensi Tuhan yang dimaksud? Tuhan yang dimaksud tentu saja, kalau orang berbicara tentang Tuhan, maka mereka berbicara pada yang menciptakan kehidupan. The creator of life, yang menciptakan kehidupan. Nah, ini adalah Tuhan yang memang diakui. Dia menciptakan kehidupan manusia. Maka kalau kita berbicara tentang kehidupan manusia yang menciptakan kehidupan alam semesta dan segala-galanya, tentu pasti kita berbicara tentang kehidupan itu sendiri. Nah, maka menjadilah sebuah pertanyaan segini yang sekarang kita punya, do you believe in God? Apakah Anda percaya pada Tuhan? Kalau seandainya kemudian kita mempercayai, maka ini adalah dasar daripada keimanan. Tapi kalau kita tidak mempercayai, maka tidak ada yang namanya keimanan. Apakah Anda percaya dengan Tuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sederhana. Kalau gitu, dari mana asalnya kehidupan? Orang-orang banyak sekali menjawab tentang asal daripada kehidupan. Yang paling umum ketika kita melihat di SMP, SMA, maka kita berbicara tentang kehidupan, pasti Anda ingat salah satu daripada gambar ini. Misal, Anda kemudian disuguhkan sebuah gambar bumi. Yang bumi ini kemudian ada laut di situ. Dan laut ini terdapat banyak sekali organisme, banyak sekali atom-atom di situ, banyak sekali senyawa-senyawa yang menurut orang-orang pada zaman dahulu, senyawa-senyawa ini dikenai oleh listrik, dikenai oleh lightning, dikenai oleh kilat dan sebagainya, sehingga seluruh barang-barang yang ada di sana, subprimordial itu membentuk suatu organisme dan diakui organisme terawal adalah ikan. Somehow ikan ini kemudian merasa bosan ketika tinggal di lautan, kemudian dia menumbuhkan kaki. Ini adalah dongeng yang kita dengar di sekolah. Kemudian setelah dia menumbuhkan kaki, dia kemudian pergi keluar daripada lautan, dan dia kemudian menumbuhkan kaki yang lebih kuat, lalu tiba-tiba dia bisa berdiri, ikan ini, kemudian dengan kakinya, lalu kemudian dia bisa terbang. Nah, dari ikan kemudian berkembanglah menjadi hewan-hewan yang lain. Maka ini adalah kemudian dongeng. Atau mungkin kita juga pernah lihat, kita juga pernah mendengar tentang gambar seperti ini. Jadi ada monyet yang kakinya sama dengan tangannya, kemudian dia tiba-tiba bisa berdiri tapi agak bungkuk. Somehow juga tiba-tiba dia bisa berdiri, lalu kemudian kita melihat dia pakai topi, lalu dia bawa tas kerja. Ini yang kita kenal sebagai evolution. Ini yang diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah, yang memang kita pun diajarkannya. Teori evolusi sampai sekarang menjadi titik tolak daripada pertanyaan, dari mana asal manusia? Ternyata menurut mereka setelah diurut-urut, asal manusia awalnya adalah dari kera berkembang dari binatang-binatang yang awalnya dari laut, kemudian mereka berkembang menumbuhkan kaki, mereka menumbuhkan tangan, mereka menumbuhkan segala yang diperlukan untuk hidup di darat, akhirnya mereka bisa beradaptasi di darat dan sebagian mereka jadi manusia. Ini yang kita terima. Kalau gitu mari kita urut lagi. Pertanyaannya kemudian adalah, sebelum adanya monyet, sebelum adanya yang lain-lain, lantas dari mana itu semua evolusi dan sebagainya? Maka kita bisa menjawab lagi, bahwa kalau kita berbicara tentang evolusi, kalau kita berbicara tentang perkembangan hidup manusia, maka kita berbicara tentang awal mula manusia. Ada seorang saintis, seorang ilmuwan yang kemudian meneliti
tentang asal mula daripada seluruh kehidupan, bukan hanya manusia, tapi alam semesta. Ternyata apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah ketika mereka meneliti bintang, planet, benda-benda alam lainnya, yang segala sesuatu yang di atas muka bumi, segala sesuatu ini ternyata menjauh satu sama lain. Nah, ini yang mereka dapatkan. Ternyata melalui penelitian mereka, para astronom bersepakat bahwa seluruh benda-benda bumi ini saling menjauh satu sama lain. Mereka saling menjauh, saling berpisah satu sama lain, atau mereka saling mengembang. Pertanyaannya adalah, kalau berdasarkan dengan waktu, ketika waktu semakin berjalan, maka mereka semakin mengembang, maka pertanyaannya sederhana. Kalau seandainya waktu diputar balik, lantas apa yang terjadi? Kalau semua diputar balik, maka yang terjadi harusnya adalah mereka harusnya semakin mengerut. Mereka semakin mengecil. Mereka semakin menyatu. Ini harusnya yang terjadi. Apabila kemudian diputar lagi waktu terus-menerus lebih awal lagi, dan lebih awal lagi, maka yang tersisa di antara itu semua adalah satu titik tunggal. Yang satu titik tunggal ini mereka sebut dengan titik singularitas. Yang dari satu titik tunggal ini kemudian jadilah satu titik tunggal ini yang kita sekarang kenal dengan nama Big Bang. Sebuah ledakan yang kemudian membentuk seluruh yang kita lihat pada saat ini. Maka seluruh yang kita lihat pada saat ini, alam semesta, manusia, kehidupan, dan isinya sejatinya berasal dari satu titik tunggal. Yang meledak, kemudian terjadilah semua ini. Nah, apa dibalik semua itu? Tentu kita akan lihat. Dan tentu kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami Sahabat Share, insya Allah kita akan lanjut lagi. Sahabat Share, kembali lagi bersama saya Felix Xiao. Kita masih membahas, do you believe in God? Apakah Anda percaya pada Tuhan? Maka kalau kita berbicara tadi tentang seluruh kehidupan, maka kita mendapatkan satu kesimpulan. Bahwa segala sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang ada di muka bumi ini, manusia, kehidupan, alam semesta, seluruh benda-benda alam yang kita lihat, ini berasal daripada satu titik singular yang kemudian meledak. Yang kita kenal dengan nama Big Bang. Nah, kalau gitu, seandainya Big Bang ini adalah sebuah titik yang kemudian meledak, menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka secara fisika dapat kita lihat bahwa Big Bang ini adalah dari sebuah titik yang kalau dalam fisika, titik ini volumenya adalah 0. Karena kalau seluruh alam semesta yang tidak terbatas ini mengerut jadi satu, maka kita bisa katakan volumenya 0. Tapi massa daripada titik ini tidak terbatas. Ini adalah kemudian yang dikenal dalam fisika sebagai ketidakmungkinan pertama. Bagaimana mungkin dalam fisika ada materi yang tidak punya volume tapi punya massa yang tidak terbatas. Sedangkan setiap yang punya massa pasti punya volume. Dan setiap yang punya volume pasti punya massa. Tapi kita harus menerima ketidakmungkinan yang pertama, bahwa ada satu titik di mana massanya tidak terbatas tapi volumenya 0. Inilah awal cikal bakal daripada Big Bang. Kemudian dari Big Bang ini kemudian dia meledak, dia kemudian menyebar ke segala arah, dan kemudian dia menghasilkan dari awal kemudian ini adalah kondisi pertama, volumenya 0 tapi massanya tidak terbatas. Kemudian dia menjadi kondisi kedua, volumenya tidak terbatas dan massanya sama-sama tidak terbatas. Ini adalah Big Bang. Nah, pertanyaan kemudian, ketika Big Bang ini terjadi, mulai dari yang massanya tidak terbatas tapi volumenya 0, menjadi volumenya tidak terbatas dan massanya tidak terbatas, lantas apa yang terjadi? Meledak. Makanya namanya bang, dia terjadi ledakan. Yang mengherankan para ilmuwan adalah justru setelah terjadi ledakan ini justru terjadi order, justru terjadi sesuatu yang teratur. Kalau kita kenal dalam hidup kita, setiap ledakan menghasilkan ketidakteraturan. Studio ini misalnya, kalau kita pasang dinamit di studio ini, lalu kemudian kita ledakkan dinamit ini dalam studio, tentu setelah meledaknya dinamit, tidak mungkin ada studio yang lebih bagus. Pasti ada kekacauan, pasti ada chaos. Nah, maka di dalam kemudian Big Bang, kita lihat justru ketika ledakan ini terjadi, tidak terjadi chaos, tidak terjadi kemudian kekacauan. Yang terjadi justru sebaliknya, keteraturan seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka, ketika orang-orang mempertanyakan kembali tentang Big Bang, sangat banyak sekali pertanyaan kita pada hari ini, maka mereka bertanya, berapa kemungkinan bahwa segala sesuatu ini terjadi kebetulan? Bahwa setelah ledakan Big Bang ini, bang! Semua terjadi teratur. Berapa probabilitas? Berapa kemungkinan probabilitas terjadinya segala sesuatu lewat kebetulan? Atau menjawab pertanyaan kita pada awal, do you believe in God? Berapa kemungkinan Tuhan tidak ada?
Berapa kemungkinan alam semesta dan seluruh isinya terjadi secara coincidence, secara kebetulan? Maka probabilitas yang didapat oleh Dr. Roger Penrose, jadi Dr. Roger Penrose ini adalah seorang profesor matematik dari Amerika. Dia sempat memberikan kita sebuah jawaban bahwa probabilitas bahwa seluruh alam semesta tercipta secara kebetulan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123. 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Berapa nih 1/10 pangkat 10 pangkat 123? Saya tahu, pasti jawaban Anda sekian. Itu jawaban yang paling tidak rasional yang pernah saya dengar. 1/10 pangkat 10 pangkat 123 adalah sebuah angka yang luar biasa. Untuk mengerti tentang dunia, untuk mengerti tentang Tuhan, untuk mengerti tentang alam semesta, mari kita bahas sedikit tentang 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Apa artinya? Oke, kalau gitu mari kita selesaikan pembaginya dulu. 10 pangkat 10 pangkat 123. Artinya begini, probabilitas 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Kalau probabilitas tengah, itu artinya di antara 2 kali lempar, 1 kali dapat. 50%, 50-50. Kalau probabilitasnya 1/4, berarti di antara 4 kali lempar, 1 kali dapat. Kalau probabilitasnya 1/10, maka 10 kali lempar, 1 kali dapat. Semakin besar bilangan pembagi, maka semakin kecil probabilitas atau kemungkinan. Maka kita bahas dulu tentang 10 pangkat 10 pangkat 123. Nah, berapa ini 10 pangkat 10 pangkat 123? Masih bingung? Bagus. Kalau gitu kita selesaikan dulu. Berapa 10 pangkat 123? Masih bingung juga? Kita sederhanakan. Kalau 10 pangkat 1 sama dengan 10. Kalau 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kalau 10 pangkat 3 itu 1000. Anda bisa lihat kesamaan di sini, sahabat share yang dimuliakan Allah. 10 pangkat 4, 10.000. Kalau 10 pangkat N sama dengan, kalau yang tahu polanya, 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak N. Nah, jadi 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak N. Kalau 10 pangkat 100 berarti 1 yang diikuti oleh 0 di belakangnya sebanyak 100. Kalau 10 pangkat 123 berarti 1 yang diikuti 0 di belakangnya sebanyak 123. Oke, kalau gitu kita coba sederhanakan lagi. Kalau seandainya 10 pangkat 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat 10 pangkat 2, maka 10 pangkat 100. Berarti 1 yang diikuti oleh 100 0 di belakangnya. Kalau 10 pangkat 10 pangkat 123, 10 pangkat 123 sama dengan 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak 123 0 di belakangnya. Kalau 1 di belakangnya 0 ada 3 namanya ribuan. Kalau ada 4 namanya puluhan ribu. Kalau ada 6 namanya jutaan. Kalau ada 123 apa namanya? Jelas, berarti probabilitas 1/10 pangkat 10 pangkat 123 ini sama saja artinya dengan more than impossible. Lebih daripada mustahil. Lebih daripada mustahil bahwa segala sesuatu yang tercipta di dunia adalah lewat kebetulan. Lebih daripada tidak mungkin bahwa segala sesuatu yang kita tahu sekarang ini lewat kebetulan. Mustahil apabila manusia tercipta lewat kebetulan. More than impossible. Apa artinya? Artinya sederhana. Kalau kita jawab kemudian di sini, kembali lagi pada gambar kita yang awal, apakah Tuhan ini ada? Jawabannya, God does exist. Or should I say, atau harus saya katakan, God must exist. Tuhan harus ada. Kenapa? Bila Tuhan tidak ada, maka segala sesuatu yang kita lihat ini justru kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Dari mana datangnya kemudian kehidupan? Dari mana datangnya manusia? Dari mana datangnya alam semesta? Kalau Tuhan tidak ada. Ketika seseorang tidak bisa membuktikan adanya Tuhan, maka bukan berarti Tuhan tidak ada. Tapi kalau kita membuktikan bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa adanya Tuhan, atau tidak ada probabilitas sama sekali, maka jawaban kita satu-satunya harusnya ada Tuhan. Harusnya ada eksistensi yang memang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Harusnya ada eksistensi yang memang memberikan kita kehidupan, yang membuat segala sesuatunya menjadi sebuah keteraturan dari sesuatu yang tidak teraturan. God does exist. Atau kita harus katakan, God must exist.
Terima kasih sahabat share, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sahabat share yang insya Allah diberkahi Allah, kembali lagi bersama saya Felix Xiao. Masih kemudian kita membahas tentang do you believe in God. Setelah kita melakukan sebuah pembahasan yang panjang, lagi kemudian tidak terlalu berat tapi simpel, maka kita mendapatkan satu kesimpulan. Tatkala kita berpikir tentang alam semesta, kita berpikir tentang kehidupan, kita berpikir tentang manusia, maka siapapun yang menggunakan akalnya, siapapun yang berpikir, maka dia akan mendapatkan God does exist, bahwa Tuhan pasti ada. Kenapa Tuhan pasti ada? Karena seluruh yang ada di alam semesta, kita tidak bisa membayangkan apabila mereka terjadi secara kebetulan. Roger Penrose misalnya, dia membicarakan tentang alam semesta, membicarakan tentang Big Bang, bagaimana dari satu ledakan yang sangat besar menjadi sebuah keteraturan yang kita lihat sampai dengan sekarang adalah sebuah ketidakmungkinan bila terjadi secara kebetulan, secara coincidence, bila dilihat dari segi probabilitas matematik. Sama seperti yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Ada ilmuwan yang lain yang mengatakan bahwa probabilitas bahwa seluruh alam semesta terjadi secara kebetulan, itu juga sama bisa diibaratkan seperti kita menegakkan satu batang pensil. Satu batang pensil di ujungnya yang tajam, ini kemudian selama 100.000 tahun. Nah, jadi 100.000 tahun. Nah, ini kemudian bisakah ini terjadi? Tidak mungkin dia bisa terjadi. Mengapa? Mustahil kita menegakkan satu batang pensil bahkan untuk 1 atau 2 detik saja, apalagi selama beratus-ratus ribu tahun. Maka ini juga tidak mungkin terjadi. Atau ilmuwan yang lain menggambarkan dengan sangat lebih dramatis lagi. Maka segala sesuatu ini tercipta secara kebetulan, bahkan satu sel saja dalam tubuh manusia, satu sel dalam tubuh manusia, padahal di tubuh kita ada miliaran sel, maka satu sel saja dalam tubuh manusia tercipta secara kebetulan, maka probabilitasnya sama seperti sebuah junkyard. Jadi sebuah tempat kalau kita lihat di TV-TV itu mobil-mobil bekas yang ditumpuk-tumpuk menjadi satu tempat penimbunan sampah, kemudian lewatlah tornado. Kemudian setelah lewat tornado ini, maka terjadilah pesawat Boeing 747 atau 737, berapa kayak terserah, yang bisa langsung diterbangkan. Ini juga adalah sesuatu yang tidak mungkin. Maka tidak mungkin segala sesuatu yang ada di dunia tercipta secara kebetulan. Nah, khusus dalam diri kita sendiri kita juga bisa melihat. Misal, kalau kita lihat dari mana life, kita bahas lagi tentang asal manusia, hidup manusia. Kalau kita tadi bahas secara secara awal alam semesta, awal mula daripada alam semesta, mari kita bicarakan sesuatu yang lebih taruhlah sangat singkat ya, sangat pendek, sangat berhubungan dengan kita. Maka kita berasal daripada bapak dan ibu kita. Secara biologis, kita berasal dari sperma daripada ayah plus ovum daripada ibu. Nah, sperma ini kemudian dari ayah dan hanya dibuat oleh ayah, dan ovum hanya dibuat oleh ibu. Sperma ini hanya dibuat oleh laki-laki dan ovum hanya dimiliki oleh wanita. Maka kalau kita berbicara tentang sperma, maka perlu kita ketahui bahwa sperma hanya dibuat di tubuh laki-laki dan tidak dibuat sama sekali di tubuh selain daripada laki-laki. Anehnya, tidak berguna sama sekali buat tubuh laki-laki. Sperma tidak membuat laki-laki tambah kuat, tidak membuat laki-laki tambah pintar ataupun tambah ganteng. Enggak, sperma tidak menambah apapun. Satu-satunya fungsi sperma adalah masuk dalam tubuh wanita, menghasilkan individu yang baru. Dan perlu saya informasikan, dalam sejarah perspermaan tidak pernah ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, masuk dalam tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki. Artinya, selama sejarah perspermaan tidak pernah ada sperma yang tahu seperti apa dunia yang akan dia lewati dan dunia akan dia jalani. Walaupun itu adalah satu-satunya guna dia. Satu-satunya purpose dia hidup, satu-satunya purpose dia untuk dibuat adalah masuk untuk kemudian tubuh wanita. Nah, tapi ternyata sperma tahu tentang tubuh wanita. Apa yang mereka tahu? Kalau kita berbicara tentang tubuh wanita, maka sebelum mereka masuk ke dalam rahim, mereka masuk ke dalam liang daripada kemaluan perempuan. Dan ternyata di dalam liang kemaluan perempuan tadi terdapat racun, asam yang sangat keras. Ini bisa membunuh sperma ini dalam waktu 3 detik, kalau seandainya mereka tidak menyiapkan segala sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Apakah seluruhnya mati terbunuh? Sperma keluar dari tubuh laki-laki. Satu kali pancaran bisa mencapai 500 juta atau setengah miliar. 500 juta keluar dari tubuh laki-laki, semuanya masuk dalam tubuh wanita. Apakah semuanya mati? Kalau iya, ini pembunuhan terbesar dalam sejarah. 500 juta mati dalam waktu 3 detik atau 2 detik. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tatkala sperma masuk ke dalam tubuh perempuan,
mereka sudah membawa suatu penawar racun, yaitu penawar racun basa, yang sangat cocok ketika digabungkan dengan racun asam pada tubuh wanita, maka mereka membentuk sebuah kestabilan. Pertanyaan saya tatkala saya belajar biologi, dari mana sperma tahu bahwa mereka harus membawa penawar yang seperti itu tatkala mereka memasuki tubuh wanita? Dari mana mereka tahu dosisnya? Dari mana mereka tahu macam racunnya? Tapi ternyata mereka tahu, walaupun kita tidak tahu mereka tahu dari mana. Coba kita ambil kesimpulan, coba kita ambil analogi seperti ini. Kita tidak pernah pergi ke Skandinavia, mungkin mendengarnya baru sekarang. Kalau kita tidak pernah pergi ke Skandinavia, wajar kita tidak tahu jalur angkot di sana, wajar kita tidak tahu makanan yang halal di sana letaknya di mana. Tapi sperma, walaupun dia tidak pernah pergi ke tempat wanita, dan itu tujuan dia satu-satunya untuk hidup dan diciptakan, tapi dia tahu persis tentang dunia wanita. Apalagi yang dia tahu, setelah melewati kemudian racun dalam tubuh wanita, dia menghadapi satu rintangan yang lain lagi. Wanita punya dua pabrik ovarium sebelah kiri dan pabrik ovarium sebelah kanan. Kadang-kadang satunya keluar dari kiri, kadang-kadang keluar satunya dari kanan. Nah, yang menjadi masalah adalah sperma tidak bertemu di tengah di rahim, tapi dia harus menjemput ke sebelah kiri atau menjemput sebelah kanan. Pertanyaannya, apakah mereka pernah tersesat masuk ke dalam tubuh wanita? Tidak. Kenapa tidak pernah tersesat? Karena mereka sudah dikirimkan sinyal-sinyal oleh ovum. Dan sperma sudah menyiapkan antena untuk menerima sinyal-sinyal tadi. Artinya adalah apa? Sulit dibayangkan bahwa semuanya terjadi secara kebetulan. Manusia, kita dibuat takjub terhadap dia. Kenapa? Dia sudah pergi ke bulan, dia sudah bikin robot yang sangat canggih, dia bisa melakukan apapun juga, tapi dia belum bisa menjawab pertanyaan, dari mana asal mereka? Kenapa sperma bisa bertemu dengan ovum? Maka jawabannya tidak bisa tidak adalah God does exist. Menemukan Tuhan, Anda tidak perlu beragama. Menemukan Tuhan, Anda cukup dengan menggunakan akal. Ketika Anda menggunakan akal, maka Tuhan itu ada. Bila Anda menggunakan akal Anda dengan benar. Tapi tidak cukup hanya dengan menemukan Tuhan, tapi tentu kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih esensi lagi. Kalau sekarang kita sudah tahu ada Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan ada di dalam alam semesta, maka pertanyaan berikutnya adalah, siapa Tuhan itu? Who is God? Tentu kita akan jawab dalam kesempatan yang lain. Saya Felix Xiao. Untuk sahabat share, kita merasa senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.